بسم الله الرحمن الرحيم. Ada 3 level tingkatan. Rasa ukhuwahnya para sahabat. Rasa bersaudaranya mereka. Level yang paling rendah, kata Syekh Dr. Ahmad Farid dalam bukunya, dalam kitabnya yang berjudul Al-Hubbu Fillah wa Hukukul Ukhuwah, dijelaskan bagaimana level para sahabat itu paling rendah persaudaraannya mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Yang paling rendah adalah para sahabat itu memenuhi kebutuhannya saudaranya, apapun itu kebutuhannya, tanpa saudaranya itu meminta kepada dia. Ini level yang paling rendah. Dia akan memenuhi apapun keinginan sahabat itu, tanpa gak usah nunggu dia ngomong atau minta ajukan proposal, gak usah. Kalau dia punya sesuatu, maka dia akan serahkan dengan sukarela. Inilah level paling rendah di antara mereka. Level yang paling rendah, udah baik banget kayak gitu. Level yang kedua, ya, bagaimana caranya? Level yang kedua adalah menempatkan diri mereka sendiri, dan mereka ridho terhadap saudaranya. Menempatkan diri saudaranya itu lebih daripada dirinya sendiri, dan mereka ridho terhadap saudaranya, baik berupa harta, berupa apapun, silahkan ambil. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada orang yang pernah datang kepada dia dan mengatakan, saya ingin bersaudara dengan Anda wahai Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kami itu para sahabat bersaudara, maka saudara kami karena Allah Subhanahu wa taala persaudaraan itu dibangun. Dan kami memenuhi semua hak-hak saudara kami. Sampai-sampai kata Abu Hurairah, apabila ada saudara kami butuh sesuatu, dia tidak usah minta, dia memasukkan tangannya sendiri di kantong-kantong kami. Gak usah minta Pak, sahabat itu kalau dia sudah pada level yang kedua ini. Dia ngambil sendiri, nyomot sendiri, gak usah izin, gak usah minta, dia main ngambil sendiri. Begitu persaudaraan mereka dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Hasan, cucu Nabi SAW, andaikan kami punya kain seperti ini, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kami punya kain yang lebar, maka kami belah dan kami bagi sahabat kami satunya dan untuk kami satunya, tanpa mereka meminta. Kira-kira kita sudah di level mana nih? Di level yang paling rendah kah? Atau di level yang kedua? Gak usah orang minta, kita udah ngasih. Yang kedua, kita mau ngambil sesuatu gak usah izin, main ngambil aja. Karena memang dia sudah sembahkan, perserahkan semuanya untuk saudaranya. Level yang ketiga, level yang paling tertinggi, dia sudah lebih mengutamakan diri saudaranya ketimbang diri pribadinya. Gak ada lagi tawar, menawar, takar, menakar, syarat dan ketentuan berlaku, gak ada bagi mereka. Di mana peristiwa itu terjadi? Tahu Abu Jahal, ayah bunda? Tahu Abu Jahal? Pernah ketemu? Jangan sampai ketemu Pak, karena ketemunya di neraka nanti. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini di akhir-akhir kehidupannya ini masuk Islam, bersyahadat, jadi sahabatnya Nabi SAW. Dalam sebuah peperangan, ya, di peristiwa peperangan namanya peperangan Yarmuk. Apa yang terjadi? Ada 3 orang sahabat. Nah, yang satu namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Yang satu lagi, yang kedua namanya Suhail bin Amr. Dan yang ketiga bernama Amr bin Harith. 3 sahabat ini lagi dalam kondisi sakratul maut. Ikrimah lagi kehausan, badannya luka-luka. Orang kalau luka-luka itu, kecelakaan dan lain sebagainya, apalagi dalam kondisi perang, dia kehausan. Maka dia begitu hausnya, ada sahabat lain yang masih hidup, lewat, dia minta air. Bagi airnya. Ketika Ikrimah sudah dari tempat kulit dulu, tempat air itu ya. Kalau sekarang kan kita ada apa tumuk dan lain sebagainya, ada ya apalah. Itu dari kulit. Itu sudah di bibirnya Ikrimah. Ikrimah. Apa yang terjadi?
ketika Ikrimah sudah mau meneguk setetes air itu dalam kondisi sakratul mautnya, maka sahabat yang lain, ya, itu bernama Suhail bin Amr, teriak di belakangnya, kurang lebih hanya beberapa meter. Maka ketika dia teriak, saya haus. Maka Ikrimah mendengar itu. Kemudian dia menyatakan kepada sahabat yang lainnya, antarkan air itu kepada Suhail. Maka ketika sampai di Suhail, sahabat itu mengantar beberapa meter, mengantar air, dan Suhail sudah mau meminum air itu. Maka di belakangnya lagi Suhail, sahabat yang lain, Amr bin Harith, juga berteriak yang sama. Saya haus, saya haus. Maka kata Suhail, antarkan air itu kepada Amr bin Harith. Maka ketika air itu diantarkan oleh sahabat kepada Amr bin Harith sudah meninggal. Sudah wafat. Ketika dia kembali, tukang antar air ini kembali kepada Suhail, Suhail juga sudah meninggal. Ketika kembali kepada Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah juga sudah meninggal. Kira-kira kita bisa seperti itu enggak, ayah bunda? Bisa berposisi seperti itu enggak? Menjelang sakratul mautnya, menjelang kematiannya, sampai-sampai masih rela memberikan kepada saudaranya yang lain. Mementingkan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri di atas apapun itu. Saking cinta dan ukhuwahnya mereka. Maka satu hari Nabi SAW, ketika beliau bersama dengan para sahabatnya, beliau ada tamu nih, dari Makkah. Ada tamu. Maka Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk beliau pulang ke rumahnya. Katanya, coba kamu cek kepada istri saya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Apakah ada makanan yang bisa dimakan? Maka kata sahabat itu, baik ya Rasulullah. Setelah dia sampai di sana ngecek di rumah Nabi, ternyata nggak ada apa-apa. Beliau kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumahmu nggak ada apa-apa. Maka Nabi SAW memberikan penawaran. Wahai sahabatku, siapa yang mau menjamu tamu saya, kata Nabi. Maka salah seorang sahabat dari kaum Ansor, itu ngangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Katanya, baiklah, bawalah tamu saya ini ke rumahmu. Maka dia bawa tamu ini ke rumahnya. Maka ketika dibawa tamu itu ke rumahnya, dia tahan dulu nih tamunya. Saudaraku, kamu di sini dulu di pintu ya. Saya mau ngecek dulu di dapur. Istri saya masak apa? Ketika dia sampai di dapur, maka dia menanyakan ke istrinya, makanan apa yang ada? Apakah cukup untuk tamunya Nabi? Katanya, tidak wahai suamiku, cuma makanan untuk anak kita saja. Jangankan untuk tamu, kita saja berdua nih nggak ada makanan. Ini hanya untuk anak kita. Maka kata sahabat ini yang berasal dari Madinah ini, Ansor ini, katanya, kalau gitu gini, sebentar lampu kita tuh, karena masih lampu minyak ya, kamu senggol, matikan, terus kamu ngambil lagi satu mangkok, turunin batu kerikil, batu kecil-kecil, makanan untuk anak kita, kamu kasih tamunya Nabi SAW, muliakan tamunya Nabi, nanti lampu itu mati, kamu pura-pura senggol, matikan, nanti saya akan aduk-aduk seolah-olah makan. Seolah-olah saya makan juga sesuatu untuk memuliakan tamu itu, tamunya Nabi, berikan makanan untuk anak kita itu, maka saya akan mengaduk-ngaduk mangkuk yang berisi kerikil-kerikil kecil. Dan gara-gara itu, keluarlah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hasr ayat 9. Inilah asbabun nuzulnya ayat ini. Al-Hasr ayat 9. Karena kebaikannya orang Madinah, kebaikannya orang Ansor. Saya mau tanya ayah bundaku, udah ada yang pernah umroh dan haji kan pastinya di sini ya? Saya mau tanya, perasaan kita kalau tinggal antara di Mekah dan di Madinah mau berapa hari, yang enakan mana perasaan kita hidup? Madinatul Munawwarah. Itulah perbandingan karimnya, baiknya hatinya orang Madinah sampai hari ini masih berasa. Sampai hari ini masih kita rasakan. Kalau orang Makkah itu karena tipikalnya pedagang dan lain-lain sebagainya, keras kehidupan di sana, Masya Allah. Ya, sampai hari ini kita pun masih rasakan. Tapi lembutnya hatinya orang Madinah,
Sampai-sampai mereka mengorbankan makanannya untuk tamunya Nabi. Dan surat Al-Hasyr, Quran surah Al-Hasyr ayat 9 turun. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittaba'u darul iman min qablihim tuhibbuna man bajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Catat baik-baik. Walau kana bihim khasasa. Wa man yuqa syuhha nafsi faulaika muflihun. Apa kata Allah? Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Menerima orang asing ke tempat mereka, mereka memang mencintainya. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada para muhajirin. Muhajirin dapat apapun, mereka gak ada rasa sakit hati. Dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengutamakan, kata Allah, orang muhajirin atas dirinya sendiri. Khasasa, walaupun juga mereka butuh, walaupun mereka perlu, mereka akan serahkan itu kepada saudaranya. Walaupun mereka butuh dengan itu, perlu juga dengan itu, mau juga menikmati itu, tapi kalau saudaranya lebih butuh, apalagi perintah Nabi, maka mereka akan serahkan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka merekalah itu orang-orang yang beruntung. Inilah asbabun nuzulnya turun ayat itu, gara-gara peristiwa orang mengaduk-ngaduk kerikil di dalam mangkuknya. Gara-gara sahabat Nabi. Sudah seperti inikah level keimanan kita? Sudah seperti inikah cara berukhuwah kita? Atau kita masih berpikir-pikir barangkali menahan-nahan harta kita, menahan-nahan persaudaraan kita? Masya Allah, tadi Pak Ustadz mengumumkan, beliau sepuh kita mengirimkan makanan, mu'allafa qulubukum, diikat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada masjid, cinta kepada saudaranya, walaupun sudah tidak stay, sudah tidak tinggal di sini barangkali. Inilah mungkin sedikit daripada bentuk kecintaan itu, ukhuwah itu.